Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Kita akan lihat di sini bagaimana situasi Capricorn dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Capricorn dengan bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi dari tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Juli 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja kita mulai dari hubungan Capricorn dengan pasangan sahnya ya. Ini dia. Oke. Kemudian ada di sini. Berikut hadir di sini dan kemudian ada di sini. Yup. Kemudian Capricornnya sendiri ada di situ, berikut ada di situ. Kemudian ada di situ dan hadir di sini. Wah. Oke, kita lihat dulu. Ini, kemudian ini, dan ini. Oke. Jadi kalau melihat begini ya, nampaknya memang hubungan Capricorn ini dengan pasangan sahnya sangat jauh lah ini dari kondisi sedang baik-baik saja. Secara secara nyata-nyatanya gitu ya. Nyata-nyatanya sedang tidak baik-baik saja. Namun kalau actingnya seolah-olah baik-baik saja, sudah pasti ini tuh bisa mereka sedang jalani gitu ya. Jadi kayak rumah tangga itu ya, jika mereka sudah berumah tangga ini tuh adalah rumah tangga yang dijalani dengan kepura-puraan gitu ya. Kalau hati satu sama lain di saat ini tuh mari lihat sedang tidak ada cinta ya, sedang tidak ada rasa di sana. Jadi ya udah terlanjur aja berumah tangga, dijalani aja lah, kayak gitu ya. Namun ya itu tadi, bisa-bisa ini akan berubah menjadi situasi yang transaksional. Misalnya gini, tetap bersama sebab sudah terlanjur punya bisnis bersama kah, gitu ya. Sudah terlanjur punya harta bersama, sudah terlanjur lama, gitu-gitu. Jadi seperti pantes-pantesannya aja, gitu loh. Bersama tuh bukan karena aku masih sayang dia, aku masih cinta dia, tidak. Malah di sana tuh tidak. Jadi hubungan ini tuh agak unik ya dijalani. Nah, tapi karena kepura-puraan yang mereka lakukan itu adalah kepura-puraan yang ya kayak seolah-olah masih sayang, masih cinta, makanya hubungan ini tuh kalau mari lihat jarang ya bertengkarnya ya. Jadi berisik-berisiknya itu tuh tidak ada. Sehingga kalau orang luar nih nengokin mereka, bahkan bisa anak-anak mereka juga ya, itu tuh kayak nganggap bahwa ya ibu bapakku baik-baik aja. Atau orang lain, ya langgeng ya hubungannya Capricorn dengan pasangan sahnya gitu. Jadi bisa menipu orang-orang lain. Tapi mereka sudah pasti satu sama lain saling sudah mengertinya itu ya, siapa artinya diri ini bagi dia, siapa dia bagi aku, itu loh. Jadi kayak ndak hidup, jadi kayak seperti bunga palsu. Indah sih indah bunga palsu gitu ya, tapi yang namanya palsu ya gimana sih. Gitulah kalau melihat yang terjadi dalam relationshipnya Capricorn dengan pasangan sah. Sesungguhnya tidak nyamannya nih kalau mereka berinteraksi di urusan mereka pribadi ya. Misalnya tidak nyamannya itu tuh, ini maaf aja ya, maaf banget. Kayak untuk aktivitas seksual, tidak nyaman itu. Semacam yang kayak udah deh kebutuhan biologi saja gitu ya, udahlah supaya nggak ribut aja, masih tetaplah nutup pintu kamar untuk
ibadah rumah tangga itu ya, kalau ini udah rumah tangga kayak menyentuh fisik aja pun bisa-bisa tuh kayak terasa geli itu loh. Kalau misalnya ini contoh, misalnya kalau Capricorn megang tangan pasangan sahnya, kayak pasangan sahnya itu tuh bisa maunya ini tangan dicuci terus gitu ya, seperti kayak ada parasit gitu ya. Rasanya gitu, kayak merinding gitu loh. Merindingnya bukan karena merinding nikmat ya, tapi merinding gitu loh, tahu ya, merinding kayak orang lihat ulat bulu gitu. Nah di sana ya, di matanya pasangan sahnya Capricorn ini tuh udah pasti lebih ke arah materi. Itulah, tetap bersama dengan Capricorn hanya gara-gara urusan materi aja. Itu ya, bukan karena bersama itu tuh lagi-lagi sebab karena cinta, bukan. Itu kalau melihat. Nah, sementara kalau Capricornnya sendiri, ya itu tadi hanya pantes-pantesannya aja. Itu ya, hanya pantes-pantesannya aja. Dan tentu kayak mereka berdua ini di saat sekarang ya, macam orang yang putus asanya ini. Ya, putus asa dalam melihat kemungkinan bahwa relationship ini tuh akan lebih membaik semakin bertambahnya hari. Gitu ya, nggak yakin lagi. Semakin lama jadi bisa itu tuh yang mereka asumsikan mereka akan menjadi saling asing. Gitu. Nah, kalau ini hubungannya pacaran, masih pacaran ya. Hubungan pacaran ini tentu saja akan lebih mudah ya memikirkan tentang perpisahan. Itu terutama dari pasangan sahnya Capricorn. Itu ya. Mau pisah saja. Itu loh. Nah, cuman dia bisa aja gini. Enggak usah buru-buru pisah. Balik lagi, walaupun ini pacaran, entah itu tuh sebab karena duit juga ya. Jadi dia jangan-jangan, ini contoh aja nih, jangan-jangan dianya karyawannya Capricorn. Jadi nanti kalau langsung menjauhi Capricorn, terancam dipecat. Enggak dulu deh. Gitu ya. Atau dia ya masih ada kepentingan-kepentingan lah. Itulah. Entah dia di backup secara finansial, dikirimin bulanan sama Capricorn. Gitu ya. Jadi kayak nggak rela juga ini uang bulanan berhenti kalau dia segera menjauh dari Capricorn. Itu loh. Jadi adalah ketergantungan dari si pasangan sahnya Capricorn ini ya. Dan karena ketergantungan itulah dia yang kayak nggak usahlah cepet-cepet ninggalin. Tapi yang dia pastikan suatu saat mesti dia akan lepas. Kayak tunggu dulu dah. Duitnya aku ada di nominal 10 miliar baru aku tinggalin Capricorn ini, itulah. Atau aku tunggu dulu lah, mana tahu ada pekerjaan yang lebih yang bisa aku kerjain biar jangan terikat sama Capricorn. Gitu ya. Macam nunggu timingnya aja ini si pasangan sahnya Capricorn. Nunggu timing. Kalau nanti dia ngerasa dia sudah mampu mandiri tanpa Capricorn, kalau melihat dia akan tinggalkan ini Capricornnya, nggak pakai tedeng aling-aling lagi. Tunggu aja lah dia sampai punya power, gitu ya, sampai bisnis berkembang atau apalah gitu ya. Sampai itu terjadi, tak ada kata tunda lagi. Sekarang aja dia tunda, biarlah dia kayak sabar dulu, gitu loh. Ada tadi goalnya dia kan. Ada tadi targetnya dia. Kalau targetnya ini tuh sudah kesampaian, nah itu bye-bye. Dia akan bilang bye-bye. Tanpa lagi ragu-ragu untuk melihat kemungkinan dengan Capricorn ini. Gitu ya. Sebenarnya Capricorn juga kalau mau berpisah dengan pasangan sah, apakah dia mampu? Mampu sih. Hanya saja ya sama balik lagi dengan si pasangan sahnya. Kayak ngerasa kok mungkin waktunya belum tepat ya.
Itu. Jadi kayak ini tuh detik-detik berpisah ini. Kalau mari lihat ya. Hanya lagi dalam tek 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 ngitung waktu mundur ini. Sampai kejadian perpisahan itu tuh terrealisasi nyata. Lagi saling menahan diri aja ini untuk tidak pergi. Walaupun kepergian dianggap sudah menjadi keputusan yang terbaik. Itu loh. Jadi ya balik-balik lagi, nampaknya hanya persiapan diri. Itu ya. Di sana. Kayak nggak mau lagi nih menyelamatkan relationship-nya mereka. Nggak mau. Itu loh. Jadi bisa-bisa perpisahan secara legalitas negara ya mungkin saja tidak terjadi. Namun sudah pasti kehidupan mereka berdua ini tuh akan napsi-napsi sendiri-sendiri bersama tapi rasanya sendirian gitu. Mari lihat, hanya gara-gara anak-anak saja, hanya gara-gara ya tadi bisnis saja, hanya gara-gara itu, tidak lebih gitu ya. Jadi ya agaknya memang berat lah ini ya kondisinya. Agaknya berat kondisinya mau untuk diperbaiki lagi. Gitu loh. Setidaknya begitulah pemikiran mereka hingga tanggal 15 bulan Juli 2025. Sekarang mari akan bacakan bagaimana hubungan Capricorn dengan bebek selingkuhannya ya. Oke. Sini. Kemudian ada di sini. Oh, kalau dengan bebek selingkuhan, mari lihat energi Capricorn ini tuh nampaknya dia gini. Dia juga berubah ini ya ke bebek selingkuhannya. Tadinya bebek selingkuhannya ini tuh mau dipilih ini sama Capricorn. Jadi wacananya dia adalah meninggalkan pasangan sah dan kemudian bersama membangun kehidupan dengan bebek selingkuhan. Tapi Capricorn akan bisa melihat itu, bahwa ternyata dia itu tuh hanya menjadi pilihan bagi bebek selingkuhannya ini, gitu loh. Jadi kayaknya Capricorn ini tuh maunya relationship satu jumpa satu, gitu ya. Macam dia lah ya, dia kan mau mengorbankan hubungan dengan pasangan sahnya, dan kemudian supaya bisa tidak lagi menjadikan ini sebagai selingkuhan, tapi ini adalah menjadi raja, menjadi ratu dalam kehidupannya Capricorn. Cuman ya itu tadi, bisa-bisa Capricorn kayak ngelihat bahwa si selingkuhannya ini tuh kok masih membuka diri nih pada orang lain. Jadi ada beberapa memang mereka ini tuh awalnya cinta bersegi-segi, ya. Tapi maunya Capricorn selesai urusan cinta bersegi-segi. Ayo hanya ada aku dan kamu saja. Kita tinggalkan pasangan masing-masing. Dan kemudian kita berdua saja menjalani hidup ini. Nah, tapi si pasangan selingkuhan lihat masih belum mau. Masih belum mau dianya. Itu loh. Memang dia tidak mau meninggalkan Capricorn. Tidak mau dia. Tapi juga kayak menjadikan Capricorn ini satu-satunya tujuan hidup dia. Nah, mari lihat dia juga kayak enggak gitu. Enggak di situ ya. Nah, pasangan selingkuhannya Capricorn ini tuh dia punya kondisi. Aku tetap dengan kehidupannya aku yang lain, tapi kita juga punya kehidupan bersama. Capricorn menolak, dia enggak bisa terima. Enggak bisa. Itulah, marah ini kalau mari lihat Capricorn ya. Rentang 1 hingga 15 bulan Juli. Ngamuk dia nih sama pasangan selingkuhannya. Itu loh. Sepertinya ada mau komplain ini ya Capricorn. Dan komplain dia ini tuh nggak bisa dia sampaikan dengan pelan-pelan. Nggak bisa. Meriah. Oh kamu ini ya. Ada aja nanti yang bikin Capricorn ini tuh jengkel. Ngelihat si pasangan selingkuhannya. Dan kejengkelannya dia itu tuh nggak akan dia tahan-tahan. Dia muntahkan, dia keluarkan, dia tampilkan. Gitu nih Capricornnya. Tuh ya.
Mari lihat Capricorn yang mari tarik energinya ini tuh pemarah orangnya ini ya. Orangnya sulit tenang. Makin bertambah usia ini bisa menjadi orang yang semakin keras ini. Gitu. Dan tapi ada ini memang juga energinya agak kurang masuk akal ini ya. Capricorn ini. Energinya kurang masuk akal. Maksudnya ini tuh gini, dia mengharapkan sesuatu yang baik, yang indah dari seseorang yang jelas-jelas tidak bisa memberikan hal itu ke dia. Tapi ini nekat, ngotot ini Capricornnya. Gitu loh. Jadi kayak yang ada ini cemburu-cemburunya Capricorn ya ke si bebek selingkuhannya. Ada cemburu-cemburunya. Gitu loh. Kayak dia bisa aja merasa dia tidak diperlakukan dengan adil sama si selingkuhannya ini. Itu, ya. Jadi tapi si selingkuhannya ini tuh mari lihat gampang ya dia melihat Capricorn, gampang. Maksudnya Capricorn ini mau ngamuk-ngamuk seperti apa, menurut dia amukannya Capricorn itu tuh masih hal yang biasa-biasa aja. Gitu loh. Padahal kalau Mari ya, kalau Mari pribadi nih ya, ngelihat orang ngamuk kayak energi Capricorn yang Mari tangkep ini, Mari takut ini. Tapi si bebek selingkuhannya Capricorn slow aja dia. Memang sih Mari nangisan orangnya ya. Tapi dia nih, kayak apa sih? Jadi bawel-bawelnya Capricorn misalnya kalau Capricorn bawel. Dia anggap itu tuh bisa dia gitu loh. Masuk kanan keluar kiri, bisa. Gitu ya. Nggak serem dia lihat matanya Capricorn yang melotot ke dia. Nggak serem. Itu loh. Walaupun Capricorn tuh kenceng-kenceng suaranya ke dia. Tapi dia kayak ngerasa itu tuh bukan satu hal yang berisik. Bukan. Biasa aja dia nanggepinnya. Slow aja dia ini orang. Slow aja dia. Itu ya. Jadi dia tuh kayak percaya diri bahwa dia bisa menjinakkan sisi liarnya Capricorn. Bisa dia. Sisi marah-marahnya Capricorn itu tadi, bawel-bawelnya Capricorn itu tadi, bisa dia gitu loh. Yakin dia. Nah, nanti bisa kok aku diemin itu Capricorn, bikin dia diem. Situ ya. Jadi kalau dengan si bebek selingkuhan, jika Capricorn di situ tuh ngotot mau, maka tidak ada jalan lain. Capricorn ini tuh mesti bisa beradaptasi, harus mau ini menundukkan diri, harus mau ini tuh melepaskan ego. Kalau enggak dia sendiri yang kebakar sama egonya dia, gitu ya. Ego itu tuh kemauan diri ya. Itu memang kan nggak salah jika Capricorn kayak ayo kita satu jumpa satu kan, tapi ya lagi-lagi harapan satu jumpa sama satu itu tuh si bebek selingkuhannya Capricorn, aku nggak bisa. Apalagi kalau dia sudah punya suami atau dia udah punya istri, nggak akan mau ini ninggalin suaminya, nggak akan mau ninggalin istrinya, nggak akan mau. Itu ya, nggak akan mau. Di sana. Atau kalau Capricorn berharap bahwa seseorang ini mau tunduk ke Capricorn, misalnya dia ini orangnya bekerja, terus Capricorn bilang kamu harus berhenti dari pekerjaannya kamu ya. Dia nggak akan mau itu lepasin pekerjaannya, nggak dia gitu. Aku memang nggak mau lepasin kamu Capricorn, tapi aku juga nggak mau lepasin pekerjaannya aku mesti menghasilkan uang sendiri. Karena gitu lah, aku bisnisnya bagus kok, pekerjaannya aku bagus kok, karirnya aku oke kok, gitu ya. Situ. Dan dia yakin dia akan bisa kayak menetralkan amukannya Capricorn ini. Itu ya. Jadi Capricorn ini yang kemerungsung sendiri nanti di rentang 1 hingga 15 bulan Juli. Dia yang kemerungsung sendiri. Tapi kemerungsungnya Capricorn ini dilihat sama si pasangan bebek selingkuhan itu tuh hanya hal yang lazim, hal yang biasa-biasa. Gitu ya, hal yang masih bisa dia handle.
Itu loh, ya. Jadi ya Capricorn boleh aja, orang ini apa dia harus ditinggalin aja ya. Tapi enak banget dia mau aku tinggalin. Aku nih loh, udah berkorban banyak sama dia. Kok aku ini dikecewain sama dia? Nah, itu ya. Jadi karena ego pula lah, Capricorn nanti akan melekat ke si bebek selingkuhannya. Bebek selingkuhannya, ayo kita menjadi kekasih. Tapi aku juga mesti diberikan kebebasan oleh kamu. Kalau harus tunduk ke kamu, aku nggak mau. Gitu ya, kamu harus paham itu. Jadi kalau mau lihat mainnya si selingkuhannya Capricorn ini tuh cukup belak-belakan ini ke Capricorn ya. Ini hidupnya aku. Aku nggak mau merubah hidupnya aku demi kamu. Itu, walaupun aku sesungguhnya mau sama kamu. Gitu loh. Ya. Tapi harus menjelma seperti sosok yang kamu harapkan, aku nggak bisa. Gitu. Ini tegas ini orangnya nih. Si bebek selingkuhannya Capricorn ini. Tegas dia. Ini loh ada kondisinya aku. Kamu harus maklum. Kamu harus mengerti kondisinya aku. Ya ini aku apa adanya. Begitu ya. Tapi untuk menerima apa adanya si bebek selingkuhan, menjadi perkara yang rumit bagi Capricorn ini. Makanya dia tidak tenang ini ya. Ada aja yang bikin dia emosi. Ada aja yang bikin dia naik darah gitu ya. Mesti ngajak tengkar. Jadi ya dengan si bebek selingkuhan, pertengkaran mesti terjadi nih menurut Capricorn. Dan pertengkaran panasnya Capricorn ke si bebek selingkuhan bisa kena itu ke si pasangan sah. Bisa kena. Itu ya banyak sedikitnya ya. Kena juga ini. Mari lihat. Walaupun tadi kata Mari kan mereka berakting seolah-olah hubungan sedang baik-baik saja. Gitu kan, tapi banyak sedikitnya pasti nampak lah tiba-tibanya kayak misalnya Capricorn ini tuh kenceng suaranya ke si pasangan sah itu ya. Nah tapi dia habis kenceng, pura-pura lah dia baik-baikan lagi, pura-pura dia minta maaf, gitu kira-kiranya sana ya. Jadi ya untuk urusan asmaranya Capricorn, setidaknya sampai tanggal 15 Juli, ini adalah kehidupan asmara yang berantakan. Seperti itu ya. Oke, baik. Di hubungan Capricorn dengan pasangan sahnya, hadir energi dari Virgo, Pisces, kemudian energi dari Capricorn sendiri, energi dari Taurus, Sagittarius, Scorpio, hadir energi, itu aja energinya ya. Oke, di bacaan antara Capricorn dengan bebek selingkuhan, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Berikut ada energi dari Scorpio, ada energi dari Libra, energi dari Taurus, energi dari Leo, dan energi dari Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.